definisi sumbernya atau asalnya itu dikotomikan, dibedakan antara hukum Tuhan yang dalam bahasa kita disebut sunnatullah, ya. Hukum alam, natural law kalau kata orang barat, ya. Dengan hukum manusia, ya. Man-made law, hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, tentu saya nggak bicara hukum Allah lah, sunatullah. Bapak Ibu pasti jauh lebih pintar, saya harus ngaji kalau soal itu. Tapi saya membatasi diri pada hukum dari manusia. Dalam perkembangan kehidupan manusia itu, ya, seperti karena tadi saya katakan bahwa begitu bahkan masih dalam kandungan saja sudah melekat aturan hukum, ya. Maka kemudian hukum ini karena manusia berkembang, maka hukum itu juga berkembang. Nah, seiring dengan perkembangan manusia, maka hukum itu juga berkembang menjadi berbeda-beda. Sebagaimana manusia berkembang juga berbeda-beda. Berbeda apa? Ya, berbeda kebudayaannya, berbeda bahasanya, berbeda cara hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Nah, hukum dalam kehidupan itu kemudian ditegakkan. Karena itulah ada yang kita sebut sebagai penegakan. Apakah itu hukum atau penegakan hukum? Ya. Maka kalau dalam bahasa Islam, ya, itu semua tujuannya adalah kehidupan manusia yang kalau dalam bahasa agama kita disebut sebagai maqasidus salihah, yang 5. Saya juga nggak sambilan tadi, sebab kalau saya ngomong ini dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali atau kitabnya As-Satibi, Allah lebih pintar dari saya. Ya. Tapi saya ingin sampaikan dalam konteks topik kita sore ini, ya. Siapa saja Mas Ira, saya, dan saya yakin Bapak Ibu yang belajar di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah, ya, itu pasti, ya, akan sampai pada satu teori, ya, yang disebut sebagai teori sistem hukum. Teori ini dirumuskan, diperkenalkan oleh sarjana Amerika yang namanya Loren Friedman. Kata si Loren Friedman ini tidak keluar seluruh sangatnya beda. Itu yang namanya sistem hukum itu, ya, terdiri dan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama oleh yang disebut dengan struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah lembaga. Ya. Lembaga itu mulai dari negara dan kemudian turun kepada institusi dari negara yang membuat dan melaksanakan hukum itu sendiri. Itulah yang disebut dengan struktur. Ya. Nah, yang kedua, sistem hukum itu dipengaruhi oleh yang namanya substance, ya, substansi, isi dari pengaturan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang menjadikan negara kita nggak beres-beres ini, gitu ya. Itu sistem hukum itu atau kehidupan hukum itu dipengaruhi oleh culture, oleh budaya, ya, budaya kita. Nah, diskusi kita kira-kira akan ada pada itu, ya. Nah, saya kalau bicara penegakan hukum, ya,
maka saya batasi penegakan hukum pidana saja. Meskipun ya namanya penegakan hukum itu bisa penegakan hukum administrasi juga bisa, penegakan hukum perdata juga bisa. Tapi saya batasi pada apa yang disebut dengan penegakan hukum pidana saja. Nah, pertama kita bicara substance-nya dulu. Substance atau konten hukum kita di bidang pidana. Jadi kalau kata Pak Sira Rayuna ini juga harus dibedakan atas dua bagian besar. Yang pertama yang disebut dengan hukum pidana material. Yang kedua yang disebut dengan hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Kita bicara yang material dulu. Bagaimana kemudian ya hukum pidana ini menghiasi kehidupan kita. Kita semua tentu sudah tahu bahwa hukum pidana kita dalam arti hukum positif, hukum yang diberlakukan sampai sekarang utamanya ada di yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berasal dari Belanda, Wetboek van Strafrecht, gitu ya, tahun 18 berapa ya? 16 lah itu, ya 1816 ya, gitu. Nah itulah yang kemudian ditegakkan sampai dengan sekarang. Meskipun nanti tanggal 2 Januari 2026 akan berganti KUHP peninggalan Belanda ini akan tidak berlaku karena ya kemudian kita DPR, saya kebetulan waktu itu jadi anggota panitia kerja dan tim perumus yang disebut dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang nanti akan menggantikan KUHP peninggalan. Nah, kalau untuk hukum formil, hukum acara, dulu kita juga menggunakan peninggalan Belanda yang disebut dengan HIR dan RBP, Head Inland Reglement, untuk yang di Jawa dan Madura, dan untuk di luar Jawa Madura pakai namanya RBP, Recht Buiten Gewesten, kalau nggak salah. Itu mulutnya mulut makan singkong gitu. Nah jadi itu. Tapi kemudian yang untuk hukum formil, hukum acara itu kemudian pada awal 1980-an, tepatnya tahun 1981 ya, dibuat sendiri ya, disebut sebagai karya agung anak bangsa yang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum. Itulah yang kita pakai sekarang. Nah sekarang setelah hampir 45 tahun lah, KUHP itu lagi mau dibuat lagi sama DPR yang kemarin diributkan oleh sebagian masyarakat sipil yang gitu ya, itu dianggap tidak mendengarkan masukan dari masyarakat, kurang partisipasi publiknya. Nah, yang dijawab oleh Ketua Komisi 3 temannya Pak Sira juga, Habibur Rahman, nggak gitulah katanya. Ya itu perkembangan politiknya. Nah itu dari segi hukum. Dari sisi struktur sekarang ya, maka pelaksana utama hukum pidana kita itu siapa? Polisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut dengan Polri. Di dalam KUHP itu, saya nggak pernah hitung
tapi ini saya mendengarkan juga, ya, ada lebih dari 300 tindak pidana, ditambah juga ketentuan pidana yang ada di undang-undang sektoral namanya. Karena kan kita ini, ya, di DPR, saya dulu mengkritiki diri saya sendiri karena saya 2 periode di DPR. DPR itu kalau bikin undang-undang seneng 2 hal. Pertama bikin ketentuan pidana, dan yang kedua bikin komisi atau dewan atau apa karena membuka lowongan kerja rasanya. Ya, jadi kan komisi ini, komisi itu lah segala macam. Kalau itu membuka lapangan kerja. Nah, jadi maka yang disebut dengan lembaga penegak hukum kita yang pertama adalah Polri, ditambah dengan kejaksaan. Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan, kemudian kejaksaan di bidang penuntutan. Dalam perkembangannya kemudian ada beberapa, ya, yang disebut sebagai pelanggaran pidana atau tindak pidana, yang itu penyidiknya juga bisa yang namanya PPNS, pegawai penyidik pegawai negeri sipil, namun yang kewenangannya tidak seluas penyidik Polri. Dalam perkembangan berikutnya kemudian setelah reformasi tercipta lembaga baru. Apa yang pertama? KPK, yang punya kewenangan melakukan penyelidikan dan juga penuntutan. Penindakan ada dalam bagian dari penyidikan. Nah, ada lagi kemudian BNN untuk narkotika. Ya. Kemudian ada yang nggak jelas punya kewenangan penindakan atau enggak, tapi yang jelas penyelidikan dan penyidikan berkoordinasi dengan polisi itu juga ada, yaitu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau BNN jelas punya, maka banyak juga yang penyidikan termasuk penindakannya, penangkapan yang dilakukan oleh BNN untuk narkotika. Jadi itu yang dari sisi structure lembaga. TNI bagaimana? TNI itu pada dasarnya kalau menurut konstitusi dia adalah kekuatan pertahanan. Itu bedanya. Dalam konstitusi kita, ya, pasal 30, ya, itu TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan. Kalau kepolisian itu dia 2 fungsinya, yakni alat negara di bidang ketertiban, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Tapi ada pergeseran untuk kejahatan yang terjadi di laut, kejahatan perikanan, maka kemudian dengan undang-undang perikanan itu TNI digunakan juga jadi penyidik sebagai penegak hukum. Sebenarnya sudah benar juga, karena nggak bisa kita bayangkan kalau ditangkap di tengah laut, ya, harus untuk mencapai daratnya itu lebih dari 40, mungkin lebih dari 48 jam gitu kan, jadi nggak jelas harus. Maka pada yang namanya operasi-operasi di laut itu, menegakkan hukum, itu pasti di kapalnya ada penyidik dari Angkatan Laut, itu selalu ada. Ya. Ada lagi kemudian sekarang kan sejak zaman siapa ya, Pak Jokowi mungkin ya, Pak Hamla, ya, Badan Keamanan Laut itu juga mendapatkan kewenangan. Tapi kan karena dia ada polisinya dan juga ada, bukan karena Pak Hamlanya di polisi, ada juga dari penyidik dari Angkatan Laut. Nah, jadi itu dari statusnya. Nah, saya ingin ngomong dulu dari substance dulu. Ya. Karena ini kalau saya ketemu sama saudara-saudara kita, ya, kan saudara-saudara kita yang kanannya kanan jauh
Muslim dan lain sebagainya. Jadi kemudian ya kita ini semua jadi orang-orang yang berdosa karena berhukumnya dengan hukum tauhid lah, dengan hukum manusia. Nah, meskipun saya selalu katakan, saya kebetulan pernah diundang teman-teman ATI juga gitu kan, sebelum di larang gitu kan, aku debat lah di situ gitu ya. Karena mereka berpendapat ya seperti itulah, level lemah. Nah, padahal saya katakan, sekira kecuali jinayah pidana, ya, boleh dibilang hukum-hukum yang lain itu sudah dipengaruhi, disusupi, dimasuki oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Dan itu ya kalau diceritakan kan panjang, undang-undang aja mulai dari undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang ekonomi syariah, itu kan semua hukum Islam. Tapi itu tidak bisa diterima. Ya, dari teman-teman kita yang saudara-saudara yang sangat kanan itu. Nah, hukum kita memang kalau kita bicara dalam hukum pidana, ya, saya mau bicaranya KUHP baru Undang-Undang 1 nomor 2003 yang akan mulai berlaku nanti di 2 Januari 2026. Ya, berarti berapa bulan lagi aja ini. Kita harus tahu. Dulu saya dikritiki, termasuk oleh Habib Rizik. Saya cerita ini kan memang. Dulu ketika menyusun KUHP itu terjadi perdebatan yang cukup tajam ya, antara dua kelompok. Kelompok pertama adalah teman-teman masyarakat sipil yang karena memang pendidikan hukumnya kayak saya, pendidikan hukum barat. Saya sekolah di UI, kemudian di Australia, di Inggris gitu, gak pernah mondok di pesantren kecuali ikut ngaji kalau bulan puasa aja gitu ya. Itu pasti paradigma berpikirnya itu adalah bahwa negara itu tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negara terlalu dalam atau dalam sekali, itu nggak boleh. Hampir semua anak-anak kita, nah, ini yang harus jadi tangan di NU, karena anak-anak NU ini yang sekolah keluar kan juga banyak. Gitu. Kalau yang hukum akan seperti ini para ketua berpikirnya. Kalau yang bukan hukum ya jadi jil palingnya. Itu. Nah, konsekuensi dari paradigma bahwa negara tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya itu, nggak boleh negara ini mengatur misalnya soal dalam hukum pidana, dalam KUHP-nya soal zina, soal kumpul kebo, ya. Kemudian soal kalau hukum yang lain bukan pidana, soal pernikahan. Maka saya kebetulan di MK masih ada juga sampai sekarang permohonan terakhir itu yang saya putus. Jadi dulu waktu zaman Pak Mahfud saya kebetulan jadi kuasa hukumnya PBNU waktu itu ya, perkaranya itu masih pengen agar ya, agar jangan dilarang perkawinan beda agama. Itu tetap harus dicatat. Bukan jangan dilarang. Negara tidak boleh yang menolak untuk mencatat perkawinan beda agama. Kalau soal dilarang masing-masing agamanya itu hak masing-masing. Tapi itu tidak boleh mencatat, ya, karena kan sampai sekarang nggak boleh dicatat itu. Ya. Nah, sekarang ini
Ini setelah saya jadi hakim MK Januari 2024 sudah lebih maju lagi permohonan. Bukan lagi soal beda agama. Nah, tidak harus kawin itu beda kelamin, gitu loh. Kalau sama jenis kawin juga. Padahal saya tadinya mau iseng juga kalau di sidang. Emang minatnya apa sih kalau orang Jawa lagi gitu? Ini nggak boleh sih begitu kan? Di bawah gitu. Tapi itu yang terjadi. Dan ada permohonan yang di payungnya itu. Tapi ini semua sudah kita putus, jadi saya boleh ngomong. Kalau belum diputus saya nggak boleh ngomong. Tentu putusannya kita tolak. Ada yang memaknai bahwa hak untuk beragama itu juga